Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah offline GKMI Eklesia. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan uraian lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, tibalah saatnya kami semua Tuhan sebagai jemaat-Mu siap mendengar suara Tuhan, Gembala kami yang baik Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, sediakanlah hati kami, sediakan juga telinga kami, pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, mampu mengerti kehendak-Mu dan mampu mentaatinya. Tolonglah ya Allah Roh Kudus, sucikan hati, pikiran, roh dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12 hingga yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Menurut lembaga-lembaga survei, beberapa lembaga survei di Indonesia, mereka mendapatkan bahwa ternyata hampir 70% daripada rakyat Indonesia merasa puas di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan kalau ditanya lebih lanjut program apa yang mereka anggap paling menonjol selama 7 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, mereka menyebutkan yang terutama yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan tol. Nah, menurut penelitian maka panjang jalan tol yang telah dibuat selama masa kepemerintahan Presiden Jokowi selama 7 tahun itu ternyata lebih panjang daripada jalan tol yang dibuat oleh 5 presiden yang mendahuluinya selama 70 tahun. Saudara bisa bayangkan itu perbedaannya. Luar biasa bukan? Nah, kenapa Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan jalan tol sebagai prioritas utama? Karena juga menurut penelitian, jalan tol atau pengadaan jalan tol merupakan tulang punggung pembangunan yang lain-lain. Beberapa contoh misalnya terlihat di dalam negara-negara yang lain, katakanlah Korea, Jepang, RRC, Taiwan, Malaysia, dan beberapa yang lain. Mereka mengutamakan pembangunan jalan tol sehingga ekonomi yang lain-lain juga jadi maju. Nah, bagaimana dengan peran jalan dalam pembangunan bidang rohani? Setiap orang kalau ditanya apa sebenarnya tujuan hidup Anda sementara di dalam dunia ini, praktis kalau boleh dikatakan hampir 100% mengatakan saya ingin mencapai hidup yang bahagia dan sejahtera selama hidup dalam dunia ini. Tambahan lagi kalau bisa nanti mati masuk surga. Demikian kira-kira
pendapat sebagian besar atau hampir semua orang di dunia ini. Nah, mana yang orang yang pastilah ya, mana orang yang mau hidup menderita, mana orang yang mau hidup sakit-sakitan, mana orang yang hidup penuh dengan persoalan, dengan masalah dan sebagainya, kekurangan ini dan kekurangan itu. Kata bahagia dan sejahtera itu berarti mereka cukup segala-galanya. Ya. Hidup di dalam kelimpahan, hidup dalam kecukupan. Masalahnya adalah bagaimana? Bagaimana cara mencapai hidup yang bahagia dan sejahtera itu? Ditambah lagi kalau mati masuk surga. Bagaimana caranya? Ternyata dunia menawarkan banyak cara untuk bisa mencapai itu. Tapi pada prinsipnya, kesimpulannya ialah milikilah uang atau harta benda sebanyak-banyaknya. Falsafah hidup mereka adalah uang adalah segala-galanya. Dengan uang kita bisa mencapai kedudukan. Dengan uang kita bisa mencapai kepuasan. Dengan uang kita bisa memiliki apa saja yang ingin kita miliki. Dengan uang kita bisa keliling dunia, menikmati 7 keajaiban dunia. Bisa bagi orang yang memiliki uang, sehingga mereka menganggap itulah kebahagiaan yang sejati. Pertanyaannya ialah, benarkah? Saya pribadi belum pernah mengunjungi salah satu dari 7 keajaiban dunia itu, kecuali hanya Candi Borobudur. Saya tidak tahu apakah Candi Borobudur sekarang ini masih dimasukkan dalam salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Nah, sekali lagi, apakah memang bahwa harta atau uang adalah segala-galanya? Apakah dengan harta yang berlimpah-limpah seseorang bisa terlepas dari penyakit? Apakah dengan harta seseorang bisa melepaskan diri daripada masalah, daripada persoalan? Apakah dengan mempunyai banyak uang bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan hatinya? Ini masih menjadi pertanyaan yang besar. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, artinya bisa mencapai tujuannya, lurus. Tetapi kenyataannya berujung kepada maut. Mengapa? Mengapa orang itu gagal mencapai apa yang dituju? Karena hanya menyangka, hanya berpikir, hanya berpendapat bahwa melalui jalan yang dia pilih itu pasti akan mencapai tujuannya. Padahal orang itu hanya bersandar kepada pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri. Dan bukan kepada yang empunya hidup itu. Nah, pernah ingat akan kisah seorang pengusaha kaya raya, pengusaha Cina yang kaya raya. Tetapi pada akhir hidupnya justru dia merasa takut, ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi atau kemana dia akan pergi setelah dia meninggalkan dunia ini. Lalu dipanggilnya lah anak-anaknya. Dan dia berpesan kepada anak-anaknya. Minta papa sebelum papa meninggal apa yang papa mau. Yang papa mau kehendaki sebagai yang terakhir. Papanya mengatakan, nah, aku tidak ingin untuk ada upacara penguburan yang mewah, tidak ingin untuk dibuatkan pemakaman yang mewah, tidak ingin dibelikan atau dibuatkan peti mati yang berlapis emas, tidak. Saya hanya minta supaya
dipeti mati di sebelah kanan tangan saya dan tangan kiri saya dibuat lubang. Karena pada waktu saya mati saya ingin menjulurkan tangan saya dan kemudian menampakkan bahwa saya meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Sepertinya semuanya sia-sia. Saya tidak bisa menikmati apa-apa yang saya pikir saya bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebab-sebab yang lain mengapa orang salah memilih jalan. Yang pertama adalah karena tertipu oleh tawaran dunia. Seperti pepatah, ada banyak jalan ke Roma. Itu disamakan dengan ada banyak jalan orang untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan. Ada banyak jalan untuk menuju ke surga. Padahal itu adalah tipu daya manusia atau tipu daya iblis lebih tepatnya. Yang kedua ialah karena iblis menciptakan persimpangan-persimpangan jalan untuk mengecoh manusia. Seperti yang difirmankan dalam firman Tuhan ayat pembimbing tadi. Dalam bacaan tadi Matius 7 ayat 13 dan 14. Bahwa di dunia ini ada dua jalan. Yang lebar dan yang sempit. Mana yang mau dipilih? Dan sebab yang lain ialah karena adanya penyesat-penyesat yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 24 dikatakan demikian. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi inilah yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Nah, dengan berbagai cara yang licik, iblis berusaha untuk menyesatkan manusia. Seperti dia lakukan terhadap Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Nah, sebenarnya apa? Pengertian sesat itu apa? Ada beberapa arti, tetapi salah satu yang saya anggap ini cukup tepat adalah seseorang dikatakan sesat kalau dia tidak tahu saya ini berada di mana. Dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Nah, itulah artinya orang itu sedang tersesat. Karena itu di tempat-tempat rekreasi yang luas atau di gedung-gedung yang tinggi, yang besar begitu, untuk menjaga supaya orang-orang yang di dalam taman rekreasi atau di gedung itu tidak tersesat jalan, di beberapa tempat disediakan peta dan ditunjukkan Anda berada di sini. Dan kalau ingin menuju ke tempat yang lain, di situ sudah disebutkan arahnya. Jadi untuk supaya manusia tidak tersesat di dalam hidup dalam dunia ini, maka perlu adanya jalan yang menunjuk kepada jalan yang benar. Paling tidak ada peta yang memberikan penunjuk, atau ada penunjuknya, atau orang yang menunjuknya, ya, yang membawa orang yang sedang tersesat kepada jalan yang benar. Nah, Tuhan Yesus jauh-jauh hari sebelum dia naik ke surga meninggalkan para murid-muridnya, sudah meninggalkan peringatan, memberikan ajaran, petunjuk agar mereka sepeninggal dia tidak akan tersesat dan disesatkan. Yang pertama ialah di dalam ayat Matius 7 ayat 13-14 tadi. Bahwa di dunia ada dua jalan, ada dua pintu. Yang lebar dan yang sempit.
dikatakan demikian. Yang lebar akan membawa kepada kebinasaan, sedangkan yang sempit membawa kepada kehidupan. Yang kedua, sebelum berpisah kembali, sebelum dia disalibkan dan kemudian meninggalkan murid-murid naik ke surga, juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Kalau tadi dikatakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan, nah Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan. Jalan yang membawa seseorang kepada Bapa. Artinya jalan yang menuju kepada surga. Inilah ayat Yohanes 14 ayat 6 adalah salah satu ayat yang luar biasa. Ayat yang memberikan kepastian bagi orang yang percaya kepadanya. Jalan yang benar satu-satunya. Karena tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Jadi memberikan kepastian bagi orang yang mengikut Yesus, yang percaya pada Yesus, yang ada di dalam jalan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Orang yang mengikut Yesus tidak, dalam hatinya tidak dikatakan mudah-mudahan saya akan masuk surga. Ya, mudah-mudahan. Ya, sepertinya hanya seperti harapan saja, tidak. Melainkan ada kepastian. Saya kagum akan kesaksian daripada Pak BTP, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di mana-mana dia bersaksi bahwa di dalam hidupnya dia terus melawan ketidakadilan. Dan dia akan terus menyampaikan kebenaran-kebenaran apapun risikonya. Bahkan kalau sampai mati sekalipun. Dia dengan tegas mengatakan, kalau toh mati saya tidak takut mati karena saya pasti, berkali-kali katakan saya pasti masuk surga. Sebagai orang yang percaya dia. Saya yakin bahwa salah satu yang menjadi pegangan dia adalah Yohanes 14 ayat 6 tadi. Nah, ketiga, Tuhan Yesus bukan hanya jalan, tetapi dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya sementara seseorang ada di dalam jalan itu, di dalam diri Yesus Kristus, maka itu berarti bahwa dia bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan di dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan. Kemana tujuannya? Adalah hidup. Aku telah jalan kebenaran dan hidup. Jadi artinya orang yang ada di dalam Yesus, dia bersama-sama dengan Yesus. Dia juga ada di dalam keadaan hidup. Hidup rohaninya, bukan hanya jasmaninya saja. Nah, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Kebenaran akan melindungi kita, akan memerdekakan kita dari segala penyesat-penyesat. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang ketiga, karena di dunia ini ada dua jalan, dikatakan dalam pembacaan tadi Matius 7. Ada dua jalan, yang lebar, yang sempit, yang lebar dan yang sempit. Ada dua pintu, yang lebar dan yang sempit. Maka kemungkinan untuk salah pilih berapa? Kalau ada dua jalan, kemungkinan untuk salah pilih berapa persen? Gimana? Pasti orang menjawab 50%, bukan? Karena hanya ada dua, kalau pilih ini atau pilih ini. Tapi sebenarnya bukan demikian. Ini dua jenis jalan, bukan hanya dua jalan, tidak. Jalan yang benar hanya satu, tetapi jalan yang tidak benar ini banyak. Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Ribuan jalan yang membawa kepada kesesatan. Sedangkan hanya ada satu jalan yang membawa kepada kehidupan. Jadi berarti salah memilih
Salah memilih jalan itu berarti satu petaka, satu musibah yang amat dahsyat. Baik sementara hidup di dalam dunia ini maupun hidup di dunia yang akan datang. Seperti dikatakan dalam Matius 7:13 tadi. Jalan yang lebar, pintu yang lebar akan membawa kepada maut, kepada kematian. Sedangkan jalan yang sempit, pintu yang sempit akan membawa kepada kehidupan. Juga seperti yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 12 tadi. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya membawa maut. Saya memberi satu ilustrasi bahwa kalau saya berkendara bersama dengan Bu Yaya, ada sedikit silang pendapat antara kami berdua. Bu Yaya seringkali lebih senang masuk gang-gang, masuk jalan-jalan yang sempit. Dia berkata ini lebih cepat, ya, lebih pendek jalannya begitu. Tapi saya nggak suka dengan jalan yang sempit, yang berbelok-belok, dan kadang-kadang kalau papasan dengan kendaraan lain harus berhenti. Saya lebih suka dengan jalan yang besar, yang lebar, dan yang lurus. Nah, begitulah juga dengan manusia-manusia di dunia ini. Ya. Umumnya ingin menikmati jalan hidup yang lurus-lurus saja, yang enak-enak saja, yang licin-licin saja, tanpa halangan yang berarti. Kira-kira demikian. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 pun ada dua pilihan. Begitu besar kasih Allah akan isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti kalau memilih anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya yang menolak, yang tidak menerima dia akan binasa. Ayat 18 dikatakan dia yang tidak menerima sudah berada di bawah hukuman. Jadi belum dihukum nanti di neraka tapi sudah di bawah hukuman. Ayat yang ke-18 tadi. Dan pilihan untuk memilih jalan yang mana itu hanya ada sementara hidup di dalam dunia ini. Tidak bisa diulang. Tidak bisa nanti setelah ternyata kok saya di neraka, saya mau balik lagi. Oh, tidak bisa. Kesempatan hanya ada satu saja. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah, Tuhan Yesus dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya, Lukas 16 ayat 20 sampai 25 menceritakan bagaimana orang yang kaya tadi ternyata walaupun dia berlimpah-limpah hartanya, bisa makan apa saja yang dia kehendaki, menikmati apa saja, ternyata dia masuk ke neraka. Lalu dia usul, dia di sana dia melihat Lazarus si pengemis yang miskin itu, dan dia minta kepada Bapak Abraham kalau boleh ya dia bisa nyebrang. Oh, tidak bisa. Atau kalau bisa dia kembali lagi ke dunia untuk mengulangi hidupnya, untuk memilih pilihan yang tepat. Tidak bisa. Atau Lazarus disuruh kembali ke dunia memberitahu saudara-saudaranya tentang keadaannya. Tidak bisa juga karena sudah ada Alkitab di sana yang menjelaskan hal itu. Jadi kesempatan hanya satu kali sementara hidup di dunia ini. Tidak ada kesempatan yang lain. Hanya satu kali memilih. Nah, kalau memilih salah lalu masih hidup, masih ada kesempatan. Tetapi kalau sudah meninggal, sudah terlambat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip perumpamaan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 15, 11 sampai 32 tentang anak yang terhilang. Mari kita akan saksikan di dalam video yang pendek ayat-ayat firman Tuhan ini.
A certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, Lo, these many years do I serve thee. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry
and be glad. For this, thy brother was dead, and is alive, and was lost, and is found. Nah, dalam video tadi singkat cerita, anak bungsu sudah mengambil pilihan yang salah. Dia hidup dalam hidup yang sejahtera bersama ayahnya. Ya, hidup yang berkecukupan, lebih daripada cukup, tetapi sayang, dia memilih hidup menurut kemauannya sendiri, rencananya sendiri, kehendaknya sendiri, nafsunya sendiri. Dia minta harta benda tadi dalam video tadi, warisannya, lalu dia pergi kota, dihambur-hamburkan, hidup dengan pelacur, habiskan dengan berpesta pora dengan teman-teman. Nah, suatu saat jatuh ke dalam kemiskinan, ada kelaparan yang hebat di kota itu atau di negara itu. Hampir-hampir dia mati, tetapi untung masih ada kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada bapaknya. Cerita itu diakhiri dengan happy ending. Hidupnya kembali, hidup bahagia dan hidup sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pastikan bahwa Anda sudah berada di dalam jalan tersebut, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan yang membawa kepada kebenaran dan jalan yang membawa kepada kehidupan. Itulah arti yang sebenarnya daripada hidup damai dan sejahtera. Karena kita pada ujungnya adalah mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.